Konflik kepemilikan lahan premium dan strategis di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan yang melibatkan Grup Kala, PT Haji Kala, dan PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, GMTD, yang terafiliasi dengan Lipo Group telah mencapai titik kritis. Kali ini, Grup Kala tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga merilis sejarah keterlibatan mereka sejak awal di kawasan tersebut. Pernyataan resmi juru bicara M. Jusuf Kala, Husain Abdullah, menegaskan bahwa GMTD, yang beroperasi di bawah payung Lipo Group, telah melanggar tertib hukum dengan mengeklaim lahan yang jelas dimiliki pihak lain. Menurutnya, lahan seluas 16,5 hektar yang merupakan bagian dari total 80 hektar yang dibebaskan, berada dalam penguasaan fisik Grup Kala dan dilengkapi dokumen hukum yang sah. Lahan tersebut telah bersertifikat hak guna bangunan, HGB, yang diterbitkan BPN Kota Makassar sejak 1993 dan telah diperpanjang hingga 2036, lengkap dengan akta pengalihan hak, terang Husain dalam keterangannya Sabtu, 15 November 2025. Grup Kala juga menegaskan bahwa status HGB ini diakui oleh Menteri ATR Kepala BPN, Nusron Wahid. Husain mengeluarkan peringatan keras kepada Grup Lipo dengan mengutip pernyataan anggota DPR RI, Andre Rosiade, bahwa ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Grup Kala tidak hanya mengandalkan sertifikat hukum, tetapi juga membeberkan sejarah mereka sebagai perintis pengembangan kawasan Tanjung Bunga, jauh sebelum kawasan itu menjadi primadona. Sejak tahun 1990-an, Grup Kala terlibat dalam pengembangan kawasan ini melalui PT Bumi Karsa. Proyek utama Grup Kala adalah mengerjakan normalisasi Sungai Jenebrang 1 hingga 4 sebagai bagian dari mitigasi banjir Goa dan Makassar. Untuk mendukung proyek normalisasi dan pembangunan Waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk wisata dan olahraga air, Grup Kala melakukan pembebasan lahan rawa-rawa total seluas 80 hektar. Lahan yang disengketakan 16,5 hektar adalah bagian dari lahan rawa yang telah disertifikasi BPN Kota Makassar sebagai tempat pembuangan lumpur hasil pengerukan. Grup Kala merintis pariwisata kawasan dengan membangun Waduk Jenebrang dan kemudian berinvestasi bersama Transcorp mendirikan Transkala, Transmall, pusat hiburan dan edukasi terbesar di luar Jawa. Kisah ini menunjukkan bahwa Grup Kala telah mengubah kawasan rawa-rawa menjadi area bernilai tinggi dan berbudaya sejak lama, berbeda dengan GMTD yang baru masuk belakangan dengan basis hak pengelolaan, HPL, dari pemerintah daerah. Menteri ATR Kepala BPN, Nusron Wahid, mengakui kompleksitas kasus ini, yang menunjukkan adanya tumpang tindih hak. Dalam konteks sengketa ini, pernyataan Nusron yang diakui Grup Kala, membenarkan bahwa PT Haji Kala memang memiliki dasar hak yang sah, yaitu HGB yang diterbitkan BPN Kota Makassar. Namun, di sisi lain, tanah tersebut juga diakui memiliki dasar hak yang berbeda di bawah PT GMTD. Konflik ini mencerminkan masalah administrasi pertanahan yang rumit di masa lalu seperti konflik HGB di atas HPL, yang kini menjadi sorotan publik. Posisi Kementerian ATR BPN adalah memastikan bahwa penyelesaian harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, dan tidak menggeneralisasi satu putusan pengadilan. Sengketa yang melibatkan nama besar Jusuf Kala dan afiliasi Lipo Group, kini menjadi barometer bagaimana pemerintah akan menegakkan tertib hukum di tengah persaingan investasi yang sangat ketat di sektor properti.